Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian musakah. Musakah berasal dari kata saki yang berarti asaki, yang berarti penyiraman atau pengairan satu supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Menurut syarat musakah adalah penyebaran pohon kepada orang yang sanggup mengairi atau melihara sehingga buah dari pohon itu masak. Bagian imbalan bagian tertentu dari buah tersebut musakah atau kerjasama syirkah antara pemilik pohon dengan memelihara pohon dengan perjanjian bagi hasil yang jumlah menurut kesepakatan bersama seperti setengah, sepertiga, dan sejenisnya. Menurut Abu Rahman Al-Zahri, musakah adalah akad untuk memelihara pohon kurma, tanaman pertanian, dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Ibnu Abidin yang dikutip Nasrun Hairun, musakah adalah penyeraban sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu. Antara pemilik kebun dan petani, penggarapan dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah pada seorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah, lalu pekerja mendapatkan bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya. B. Hukum musakah. Kerjasama dalam bentuk musakah ini berbeda dengan mengubah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upaya yang telah pasti ukurannya dan bukan hasilnya belum tentu. Yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Umar bahwa Nabi SAW menyuruh penduduk Khaybar untuk menggarap lahan di Khaybar dengan upah separuh dari yang dihasilkan dari lahan itu. Adapun dasar hukum mengenai diperolehkannya kerjasama dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut, yang artinya, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan menolong dalam perbuatan dosa, pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada manusia agar saling membantu dan menolong. Dalam kebaikan, wujud tolong menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu pada orang yang tidak mampu, tapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat musaqah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad musaqah adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan, kabul dari petani penggarap, dan pekerja dari pihak penggarap. Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun musaqah ada 5, yaitu 1. Dua orang yang akad atau akodani al-akidani disyaratkan harus balik dan berakal. 2. Objek musaqah menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan musaqah atas pohon-pohon yang tidak berbuah, sebab sama-sama membutuhkan pengurusan siraman objek musaqah. Menurut ulama Mahkiyah berpendapat bahwa objek musaqah adalah tumbuh-tumbuhan seperti pohon berbuah,
dan yang memiliki akar yang tetap di tanah seperti anggur, kurma yang berbuah, dan lain-lain dengan dua syarat, yaitu akad dilakukan sebelum buah tampak dan dapat diperjualbelikan. 2. Akad ditentukan dengan waktu tertentu. Baiklah, rukun musyakoh yang ketiga adalah buah disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak. 4. Pekerjaan disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara sama-sama, akad menjadi tidak sah. Ulama menyaratkan penggarap harus memberi batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah. Yang kelima, siga. Menurut ulama syar'iyah tidak diperbolehkan menggunakan lata ajarah atau sewaan dalam akad musyakoh, sebab bertanian akad. Adapun ulama Hanafiyah memperbolehkan, sebab terpenting adalah maksudnya bagi orang yang mampu berbicara qabul harus diucapkan agar akad menjadi lazim. Seperti pada ijarah, menurut ulama Habibullah, sebagaimana pada muzaro'ah, tidak disyaratkan qabul dengan ucapan melainkan cukup dengan mengerjakan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun yaitu sebagai berikut. 1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musyakoh harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa atau akil balik dan berakal. 2. Objek musyakoh itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menentukan objek musyakoh ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi objek musyakoh adalah pepohonan yang berbuah atau boleh berbuah, seperti kurma, anggur, terong. Akan tetapi, ulama Hanafiyah mengakhiri menyatakan musyakoh juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa menjadi objek musyakoh itu adalah tanaman keras dan palawijaya seperti kurma, terong, apel, dan anggur dengan syarat: 1. Akad musyakoh itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen. 2. Tenggang waktu yang ditentukan jelas. 3. Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh. 4. Pemilik tanah perkebunan tidak mampu untuk mengelola dan memelihara tanaman tersebut. Menurut ulama Hanabilah, yang bila dijadikan objek musyakoh adalah terhadap tanaman yang buahnya tidak dikonsumsi, oleh sebab itu musyakoh tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek akad musyakoh adalah kurma dan anggur. Tanaman itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap tanpa dicampur tangan pemilik tanah. Hasil buah yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi 2, 3, dan sebagainya. Menurut Imam Syafi'i, yang terkuat sah melakukan perjanjian musyakoh pada kebun yang telah memulai berbuah, tetapi buahnya belum dapat disajikan, akan baik belum matang. Lamanya perjanjian harus jelas karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang musako. Yang saya bahas yaitu tentang berakhirnya akad musako dan manfaat musako. Berakhirnya akad musako menurut ahli fikih dikarenakan satu, jika perjanjian antara kedua belah pihak telah habis atau telah selesai. Yang kedua, salah satu pihak meninggal dunia. Yang ketiga, yaitu ada uzur yang mengharuskan salah satu pihak menghentikan akadnya. Uzur yang dimaksudkan dalam hal ini adalah petani penggarap yang terkena mencuri tanaman hasil garapan, dan penggarap terkena sakit keras dan tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaannya. Dan yang dimaksudkan wafat atau petani wafat yaitu jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan pekerjaan tersebut. Namun jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Dan sedangkan jika kedua belah pihak yang meninggal, maka boleh dilanjutkan atau boleh diberhentikan. Kemudian yaitu jika penggarap kabur sebelum selesai penggarapannya, maka dia tidak akan mendapat apa-apa sebab garapan yang dikerjakannya belum selesai atau belum tuntas. Kemudian manfaat musako. Manfaat musako salah satunya adalah tanah atau lahan kita menjadi bersih dan terawat karena telah ada yang menjaga dan merawatnya. Dan musako ini menguntungkan antara kedua belah pihak karena menghasilkan keuntungan antara pihak pemilik perkebunan dan juga petani penggarap. Dalam hal ini ada dua hikmah yang saya petik, yaitu menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga bisa mencukupi kebutuhannya. Yang kedua, saling tukar manfaat di antara manusia, yaitu saling menguntungkan. Kemudian, selain itu ada faedah lain dari musako ini, yaitu pohon-pohon di kebun tersebut dapat tumbuh besar, hidup, menghasilkan hasil karena penggarap berjasa dalam menggarap perkebunan tersebut. Kemudian, tentunya kemungkinan pohon tersebut akan mati jika tidak ada yang menggarap atau merawatnya. Dan itulah manfaat dari musako. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.